wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faina Nurul Masuna, NIM E 2019-3120. Saya dari kelas AKS 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video presentasi dari teman-teman saya yang diajukan sebagai tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis, LCMEI, selaku dosen Ekonomi Makro Islam. Baik, yang pertama saya akan menanggapi video dari Mbak Dwi Mary Ningtyas Putri yang menjelaskan tentang uang dan fungsinya. Yang pertama, pengertian uang. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Beberapa istilah penyebutan uang dari beberapa tokoh ekonomi Islam tersebut mempunyai titik temu bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga kertas, selama itu diterima masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah, maka dianggap sebagai uang. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan uang. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan, karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri dan kala itu disebut prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi, perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itu, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Kemudian di periode ini disebut zaman barter. Selanjutnya saya akan menanggapi video dari Mbak Zamrotu Munawaroh tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan uang yang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung. Di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, dan kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Tetapi syaratnya itu hanya pada saat suatu negara itu mengalami resesi atau depresi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar atau yang disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua menjaga kestabilan harga. Yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Selanjutnya yaitu madhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yaitu yang pertama ada madhab pertama iktisaduna. Pada awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran uang melalui kebijakan diskresioner.
Yang kedua yaitu madhab kedua mainstream, yaitu bertujuan kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pemerintah adalah maksimisasi sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa kita dilarang untuk melakukan penumpukan uang yang pada akhirnya akan menjadikan uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, madhab kedua ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada reserve ratio, yang kedua moral suasion, yang ketiga lending ratio, yang keempat refinance ratio, yang kelima profit sharing ratio, yang keenam Islamic sukuk, yang ketujuh government investment certificate, yang terakhir yaitu reksadana syariah. Saya akan menanggapi video dari Mbak Diana Kholidah yang menjelaskan tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Teori tabungan dalam konvensional, pengertian tabungan sendiri adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan disimbolkan dengan S atau bisa juga disebut selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi akhirat. Buka kurung S sama dengan Y dikurangi C tutup kurung. Persamaan di atas telah menunjukkan bahwa tabungan adalah sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Dengan demikian, tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah sangat mengutuk perbuatan pemborosan dan menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Serta mereka dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung di sini adalah nilai moral hidup sederhana dan keutamaan tidak fakir, serta efek zakat terhadap tabungan akan mendorong umat muslim untuk lebih sering melakukan investasi sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Baik, selanjutnya yaitu teori investasi. Yang pertama, teori investasi dalam konvensional. Secara singkat, investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal. Dengan demikian, di dalam makroekonomi, pengertian investasi atau akumulasi modal itu adalah berbeda atau tidak sama dengan modal. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal, perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi, yaitu yang pertama, investasi tetap bisnis, yang kedua investasi residensial, yang ketiga investasi persediaan. Teori investasi dalam Islam. Teori investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan teori investasi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Sedangkan variabel expected rate of profit ditentukan oleh karakteristik bisnis pengusaha. Asumsi lain yang digunakan adalah yang pertama, yaitu terdapat denda untuk penimbunan aset-aset yang tidak bermanfaatkan. Yang kedua, dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian. Yang ketiga, tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah 0. Jadi, para investor atau penabung muslim dapat memilih di antara 3 alternatif untuk memanfaatkan dananya, yaitu yang pertama, memegang dananya dalam bentuk tunai. Yang kedua, memegang dananya dalam bentuk aset-aset yang tidak menghasilkan pendapatan, contohnya deposito bank, pinjaman, properti, atau perhiasan. Yang ketiga, menginvestasikan dananya menjadi investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan modal negara. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menabung dan berinvestasi. Yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi tabungan dalam konsep ekonomi konvensional, yaitu 1. Kekayaan yang telah terkumpul, 2. Suku bunga, 3. Sikap berhemat, 4. Keadaan perekonomian, 5. Distribusi pendapatan, dan yang terakhir tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi.
Yang kedua, ada faktor menabung dalam konsep ekonomi Islam. Alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, antara lain yaitu yang pertama untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan, yang kedua untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, yang ketiga untuk mengakumulasikan kekayaannya. Selanjutnya, faktor investasi dalam konsep ekonomi konvensional. Dalam konsep ekonomi konvensional, terdapat beberapa faktor yang menentukan seseorang memilih untuk melakukan investasi. Di antaranya yaitu 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 3. Kemajuan teknologi. 4. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor investasi dalam Islam. Demikian pula seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkannya pada sektor produktif. Dengan investasi, maka seseorang rela mengorbankan konsumsinya sekarang dengan harapan akan mendapatkan hasil di masa datang. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Menurut Metwali, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Yang kedua, dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Sehingga orang muslim dapat boleh memilih 3 alternatif atas dananya, yaitu 1. Memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas. Yang kedua, memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi sebagai deposit, real estate, permata. Yang ketiga, menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional. Akan menanggapi video Mbak Afdhulul Fatihah yang menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal itu sendiri yaitu kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang memperbaiki kondisi perekonomian. Dengan kata lain, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah itu. Sarana kebijakan fiskal, penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan erat dengan perpajakan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu belanja negara atau pengeluaran. Yang kedua, perpajakan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran publik, pertumbuhan ekonomi dan total produksi publik, jumlah pekerjaan, dan pengeluaran tingkat harga, inflasi secara keseluruhan untuk menstabilkan perekonomian dengan mengendalikan tingkat suku bunga dan uang yang beredar. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal itu ada 2, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansif, yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup perubahan dan pengeluaran pemerintah atau panjang dengan tujuan mempengaruhi skala dan komposisi permintaan agregat, terutama pada permintaan swasta instrumen kebijakan fiskal. Menurut Adi Warman Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN terdapat beberapa instrumen dengan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain yaitu 1. BUMN, yang kedua pajak, yang ketiga meminjam uang pemerintah. Selanjutnya kebijakan fiskal secara Islam. Di negara di mana pendapatan dan pengeluaran negara Islam memiliki karakteristik seorang orientasi nilai moralitas dan tingkat sosial tertentu, kebijakan fiskal diharapkan berperan dalam distribusi dan stabilitas dan sistem perpajakan Islam yang harus memastikan bahwa hanya orang kaya yang memiliki keuntungan yang harus menanggung beban pajak yang berat,
Sedangkan orang yang di bawah rata-rata atau di bawah kapasitas pendapatan negara, maka harus dikenakan pajak yang mungkin tidak ada pajak yang sesuai dengan pendapatan dan tidak membebani si pembayar pajak tersebut. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu ada 3, yaitu yang pertama, belanja negara didasarkan dari pendapatan yang sehingga defisit anggaran jarang terjadi. Yang kedua, perpajakan proporsional pajak dalam ekonomi Islam dikumpulkan berdasarkan istilah produktivitasnya. Yang ketiga, penghitungan zakat. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Fungsi kebijakan fiskal adalah membangun masyarakat berdasarkan pemerataan kekayaan dengan menyeimbangkan nilai material spiritual dibandingkan dengan ekonomi nasional. Pada saat ini, kebijakan fiskal memainkan peran yang lebih besar dalam ekonomi Islam. Jadi, pada kebijakan fiskal ini, masyarakat tidak dibebankan mengenai pajak, pemungutan, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yaitu yang pertama ada kebijakan pendapatan yang tercermin dari perpajakan dari kebijakan perpajakan itu. Yang kedua, kebijakan pengeluaran kedua alat yang terlihat dalam kebijakan belanja negara atau alat kebijakan pendapatan sumbernya pendapatan nasional yang meliputi zakat, kharaj atau pajak tanah pertanian, usul atau pajak perdagangan dan pajak konsumsi. Yang ketiga yaitu jizyah adalah pajak yang dikenakan pada non-muslim. Selanjutnya ada ghanimah. Dan yang selanjutnya ada fa'i dan pendapatan lainnya dengan sumber yang halal. Demikian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.